Pace bene, hari ini hari Rabu, ada pertemuan dengan Paus biasanya di piazza ini. Dan setiap hari Rabu biasanya begitu. Hari ini kita bicara tentang bacaan raja yang memilih 10 orang dan memberi kepada mereka 10 mina duit. Dan masing-masing bekerja untuk menggandakan mina itu. Tetapi pada kenyataannya ada satu yang tidak bekerja. Oke, itu yang terakhir nantinya berbicara. Yang pertama berkata, Tuhan, aku telah menggandakan minamu dan ini 10 buahnya. Berbuah 10 dan diberi kepadanya tanggung jawab lain lagi. Yang lain berbuah 5. Yang satu tidak membuahkan apa-apa. Tetapi dikatakan ada 10 orang yang 7 orang lagi anonim, tidak ada informasi tentang mereka. Saya pikir mereka ini merepresentasikan kita, masing-masing kita dalam hidup kita. Tidak dikatakan persis apa yang dilakukan oleh yang menghasilkan 10, yang menghasilkan 5. Tidak dikatakan apa yang mereka kerjakan, apa jerih payahnya. Yang justru diceritakan adalah mengapa yang punya satu itu tidak menggandakannya. Dia hidup dengan mengeluh, berpikir, berprasangka buruk, dan pesimis. Dan itu semua sikap-sikap kontraproduktif berarti dari bacaan itu. Mengeluh membuat kita tidak berbuah, kalau bisa diartikan. Berpikiran, berprasangka buruk membuat kita tidak berkembang atau tidak bisa mengembangkan sesuatu. Tetapi kalau kita bisa membuahkan sesuatu, semakin banyak kesempatan yang kita miliki. Ini saya sudah menggandakan 5 menjadi 5. Lalu Tuhan itu berkata, ini 5 kota, tanggung jawabi, diberi lagi. Sementara yang satu itu diambil darinya. Orang bertanya, kok diambil, mengapa diberi ke yang 10? Dia sudah punya 10. Siapa yang punya, kepadanya akan diberi. Dan siapa yang tidak punya, semua yang ada padanya akan diambil. Akan hilang akhirnya kalau tidak dikembangkan. Maka kalau kita ambil dari sudut pandang lain, kalau kita tidak mengeluh, berpeluang untuk berbuah. Kalau tidak pesimis, tidak berprasangka buruk, ada kemungkinan kita berkembang. Kalau tidak mengeluh berarti mensyukuri apa yang dimiliki. Melihat itu sebagai kesempatan, sebagai harta, sebagai sesuatu yang berharga. Saya pikir butuh latihan juga untuk melihat sesuatu sebagai yang berharga. Karena seringkali kita kesulitan juga menghargai apa yang sudah kita punya. Menghargai apa yang sudah dipunya. Butuh kesadaran, saya pikir, latihan yang tidak selalu gampang. Semoga kita bisa menghargai apa yang sudah kita punya, yang di rumah itu, yang kita miliki saat ini. Kesempatan yang kita miliki ini, menghargai, mensyukuri. Bersyukur memberikan kita lebih banyak peluang, dan mengeluh membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berbuah. Pace bene.